Ilya. 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 Iko. Pasti banyak dari kalian yang belum tahu kalau pekerjaan masinis adalah salah satu pekerjaan yang paling mengerikan di dunia. Sebagian orang beranggapan kalau bekerja sebagai masinis itu hanya duduk-duduk manis menjalankan kereta sampai ke stasiun tujuan. Akan tetapi, fakta mencengangkan dari film ini adalah setiap masinis itu setidaknya telah membunuh 20-30-an orang secara tidak sengaja selama karir mereka. Rata-rata yang menjadi korbannya adalah para manusia yang berkendara dengan ceroboh, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, orang mabuk, ODGJ, orang yang sudah berputus asa yang ingin mengakhiri hidupnya dengan cara cepat. Semua itu dikarenakan kereta tidak dapat berhenti secara tiba-tiba. Karena rem kereta itu nggak sepakem rem Brembo yang bisa berhenti secara tiba-tiba jika ada sesuatu di depannya. Mau nggak mau, kalau ada motor, mobil, atau manusia yang muncul tiba-tiba di hadapan masinis, ia ketabrak. Oleh karena sebab itu, para masinis terbebas dari tanggung jawab mereka atas kematian seseorang atau kerugian suatu barang karena tertabrak oleh mereka. Akan tetapi, para masinis yang sudah berulang kali mengalami kejadian tersebut, mereka memiliki kondisi mental dan psikologis yang berbeda-beda. Seperti seorang masinis yang bernama Ilya ini. Perusahaan kereta api tempat ia bekerja memberikannya 2 orang psikologis untuk mengetahui kondisi mental Ilya, apakah sedang baik-baik saja atau tidak. Dikarenakan terakhir kali Ilya membawa kereta, Ilya menabrak sebuah mobil van yang berisikan 6 orang di dalamnya. Semua orang yang berada di dalam mobil tersebut tewas karena tertabrak kereta yang dibawa oleh Ilya. Saat diwawancarai, dengan santainya Ilya menjelaskan kejadian tersebut. Kalau bagian tangan dan kaki para korbannya terlepas dari tubuhnya. 3 dari kepala korbannya terputus karena terlindas kereta. 1 kepala korbannya terlindas lalu pecah sampai darahnya belepetan di rel dan kaca kereta. 1 kepala lainnya nyangkut di kaca spion dan matanya berkedip melihat Ilya. Mendengar hal itu, seketika psikologis perempuan yang baru magang itu tak kuasa membayangkan kejadian tersebut dan pergi meninggalkan Ilya. Sementara psikologis pria yang sudah bekerja selama 20 tahun itu merasakan kram pada tangannya dan jantungnya berdebar-debar dengan sangat cepat. Nogama, polomljenim trubama i tromboni, čujete o tom masakru? Ne želim. Od ciganima, sad više ne možete da kontrolišete, tako? Tako je. Ne želite više reći da čujete o tom? Ni reći! O glavi koja namiguje? Ma ne želim! Ilya adalah anak dari keluarga masinis. Menabrak orang sudah menjadi hal biasa bagi Ilya. Selama karirnya, Ilya bersama ayahnya telah membunuh 53 orang, 40 orang pria dan 13 orang wanita. Total jika dihitung bersama kakeknya, mereka semua telah membunuh sebanyak 66 orang. Dan mereka semua tidak pernah dihukum karena mereka memang tidak bersalah. Meminta maaf kepada keluarga korban sudah menjadi hal biasa bagi Ilya. Nisam ništa mogao da učini, ništa. Bahkan bunga yang ia berikan kepada keluarga korban, ia tanam sendiri di halaman rumahnya. Walaupun menabrak orang sudah menjadi hal yang biasa bagi Ilya, akan tetapi di balik itu semua, Ilya sebenarnya memiliki tekanan mental. Setiap kali Ilya menghilangkan nyawa orang, ia selalu datang ke rumah sahabatnya yang bernama Jagoda. Di sana, Ilya selalu mencurahkan isi hatinya dan meminta untuk diberikan obat penenang. Bilo ako imaš steže me nešto. Si imao nekog gaženja, a? Pusti neku suzu, izbaci to iz sebe.
Ne vredi. Ne vredi pilula, Ilija. Kako da siđem kad mi treba za penziju kao i tebi? Šestorica. Sampai tibalah suatu hari, sewaktu Ilya sedang asik menyetir kereta. Di tengah perjalanan, Ilya melihat seorang bocil FF yang sedang berjalan di tengah-tengah rel kereta. Ilya yang melihatnya itu pun langsung segera menarik tuas rem keretanya agar bocil FF tersebut tidak tertabrak. Što radiš? Si normalan? Što se nisi sklonio? Ti nisi sklonio, odgovori mi! Hteo sam da se ubijem. Koliko imaš godina? 10. Ti bre, dete. Sa 10 godina da se ubiješ. Setelah itu, bocil FF tersebut dibawa pulang oleh Ilya ke rumahnya dan langsung diberikan makan. Di sana, bocil itu memberitahukan kalau namanya adalah Sima. Selama 10 tahun, Sima dibesarkan di sebuah panti asuhan. Kepala panti asuhan memberitahukan kalau ayah dan ibunya Sima meninggal karena sebuah kecelakaan pesawat. Hingga pada beberapa hari lalu, ada sepasang suami istri yang sangat kaya raya ingin mengadopsinya. Pozdravi se s mamom. Dobar dan. Doneli smo ti ovo. Hvala. Hvala mama. Hvala mama. Hvala tata. Hvala tata. Evo, za novi život našeg Sime. Akan tetapi, tak lama kemudian, seseorang pria dari panti asuhan memberitahukan sebuah kejadian yang sebenarnya kepada Sima. Kalau sebenarnya, sewaktu Sima masih bayi, orang tuanya memasukkan Sima ke dalam sebuah kardus pisang Ambon, lalu ditinggalkan di depan pintu panti asuhan. Orang tua Sima selalu mengirimkan kartu ucapan selamat ulang tahun. Akan tetapi, selalu dibuang oleh kepala panti asuhan. Orang tua Sima sebenarnya masih hidup dan tinggal di atas bukit tidak jauh dari panti asuhan. Dari kejadian itu, pria itu pun menyimpulkan kalau semua itu dilakukan karena orang tua Sima tidak membutuhkan Sima dan menyayangi Sima. Setelah mendengar semua itu, Sima pun merasa putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya karena sudah tidak ada yang menyayanginya lagi. Kemudian, Ilya menceritakan kisah yang dialami Sima kepada Sida dan Dragan. Mereka adalah tetangganya Ilya yang sudah dianggap Ilya seperti keluarganya sendiri. Pa kako da se ubije? Sitio, najeo se. Evo ga kupas. Idem ja da mu odnesem tikvice. Nemoj tikvice. Čika Ilija! Čika Ilija! Šta je bilo? Okupao sam se. Ovde u ovaj vagon. Mi smo ti prve komšije, znaš? Čika diđa. Ilija, ili imaš ti nešto da mu obusa? Sad idemo. Ajde. Laku noć. Laku noć, sine. Di malam hari saat ingin tidur, Sima bilang kepada Ilya kalau ia ingin bekerja menjadi seorang masinis seperti Ilya. Akan tetapi, Ilya berkata sampai kapanpun juga ia tidak akan mengizinkan Sima untuk menjadi seorang masinis seperti dirinya. Ja ću za par godina u penziju. Čekaj, Ilija. Nikad nećeš biti mašinovođa. A poslije toga ću da umrem. A kad budem umro, možda voziš i svemirski brod. Ako hoćeš, bit će mi sve jedno. Singkat cerita, bertahun-tahun pun sudah berlalu. Sima dibesarkan dan disekolahkan oleh Ilya. Sampai akhirnya, Sima lulus menjadi sarjana D3 jurusan masinis. Hvala ti. Čekaj, Simo, tako smo vaspitani. Mene moj otac nikad nije poljubio. Se nikad nismo ljubili. Naročito ne s muškarcima. Ili jasno? Jasno. Ajde, ugusi. Simendić Miloš. I došao je. Jeste, ja nude se bavio nizom. Čestitam, Simendić Miloš je završio sa vrlo dobrim uspehom i ja mu želim da uskoro postane. Seluruh keluarga Ilya pun merasa bangga atas kelulusan Sima dan merayakannya dengan makan-makan bersama.
Di malam harinya, setelah Sima lulus dari kuliahnya di jurusan D3 Masinis, bukannya diberikan pekerjaan sebagai masinis, Ilya malah menyuruh Sima untuk bekerja menjadi tukang cuci kereta di Pirot. Rekao sam ti jednom danu. Zašto? Iđeš u Pirot. Ja hoću da budem mašinovođa kao ti. Šta si ti mislio da ja radim? Pirotu je odlično. Ja neću da idem u Pirot. Nećeš. Kad ja umrem, noću u 20 doćeš. Bićeš dispečer. Našao sam ti tamo odlično mesto. Spavaj. Di pagi harinya, saat sedang sarapan bubur ayam, Sima merasa penasaran dengan seorang anak yang berada di foto rumahnya Sida dan Dragan, bertanya kepada mereka. Oni mladić sa košarkaškom loptom na slici. Yang ternyata anak itu adalah anak mereka yang sudah meninggal karena ditabrak oleh Ilya. Išli prugom pijane. Vraćali se posle neke utakmice. Postali prvati škole. Bio mi je kao sin. Zato ideš u Pirot. Setelah itu, Sima pun diantarkan oleh Ilya menggunakan MRT. Lalu dilanjutkan dengan menaiki kereta menuju Pirot yang dikemudikan oleh Dragan sebagai masinisnya. Upadaj. Simo, pusti ga. Ajde, teraj. Beberapa saat kemudian, setelah ditinggalkan oleh anak angkatnya yang sudah ia besarkan selama bertahun-tahun, Ilya merasakan tekanan mental. Počeo sam da pijem. Dan pada saat ia ingin berjalan pulang, Ilya melihat seorang gadis cantik. Seketika, ia teringat akan Danisa, istrinya Ilya yang 20 tahun lalu meninggal karena ketabrak oleh temannya sendiri. Keesokan harinya, Sima pun mulai menjalani kehidupan barunya, yaitu sebagai tukang cuci kereta. Di Pirot, Sima dititipkan oleh Ilya untuk tinggal di rumah saudaranya. Dobro večer. Čekam momu, da te smiljam. Sad je koliko je smilja? 7:32. Nikad ne legnemo posle 9. Ti znaš da mi rano ustavimo. Tetka smilja već u 4, ja u 5. Izvinite. Simo, čekamo te već pola sata. Rekli smo ti da je večera u 7. Hajde, sedi. Sementara Ilya yang sedang terkena tekanan mental, seperti biasa, ia mendatangi rumah Jagoda. Di sana, Ilya membawa 2 botol Amergot untuk melupakan rasa penat akan hidupnya yang sangat membagongkan ini. Dolazi muškarac u kuću. Bila mu streptala. Nisam tako tremu osjetila. Nosi vino. Živi sad tamo kod nekih nepoznatih ljudi. Sobica mu je čak u Pirot. A ni tebi. Noge mu vire u predsoblje. Želeo si da ga zaštitiš. Ja brinem tebe. Preveliki si ti za mene. Nisam ja taj muškarac. Kembali ke tempat Sima. Di stasiun, saat ia meratapi nasibnya karena tak diperbolehkan untuk menjadi masinis, tiba-tiba datang sebuah kereta yang dikemudikan oleh temannya Ilya. Ia adalah seorang masinis yang suka minum-minum ciu bernama Juba. Tanpa berpikir panjang, Juba yang mengetahui kalau Sima ingin sekali menjadi seorang masinis menawarkan kepada Sima untuk mengemudikan keretanya menuju Belgrade. Nisam postao dispečer. Od mene ćeš da polažeš praksu. A onda ideš. Hajde, penj se, idemo za Beograd. Kad? A šta si? Direktor stanice? Sima yang gak mau kehilangan kesempatan emasnya itu pun langsung menerima tawaran tersebut. Di dalam kabin masinis, Sima diajarkan secara langsung cara mengemudikan kereta yang benar. E sad,
Okreni skroz na lijevu stranu. Ucijeka se. Dešava. Ne znam, okrenuo sam na desno. Setelah itu, dengan santuinya, Juba meninggalkan Sima sendirian mengemudi di kabin masinis. Čekaj, Ljubo, ajde vozi. Čekaj, Ljubo. Ko je? Sam, idem 90. Crveni signal je upaljen. Šta pričam, jesi normalan? Ne znam da zaustavim lokomotivu, crveno da stane. Okreni volan, skroz do kraja. Puti, kroz na levo. Tako su otvoreni. Okreni volan na levo. Crveni signal. Pa pusti ga, pusti ga. Pusti. Pa dugme na podu. Držim, Ne povuci. Pusti kočicu. Sino, kosti. Trak. Kosti, kosti. Keesokan paginya, Ilya bersama Dragan maranin Juba yang sedang ngobak di sungai. Di sana, Juba dimarahin karena sudah meninggalkan Sima sendirian mengemudi di kabin masinis. On mi je sve što imam. Dari kejadian itu, Ilya pun jadi suka nyebat dan minum-minum ciu. Kereta lokomotif yang dikemudikan oleh Sima semalam keluar dari jalurnya lalu masuk ke dalam hutan sejauh 1 kilometer. 1 kilometar daleko u šumi. Mogu da pobije silni narod. Prošao je kroz 2 otvorene rampe i stao negde tamo sam. Od kad pušiš? Od kad sam s tobom pričao telefonom, počeo sam i da pijem. Beberapa hari kemudian, akhirnya hati Ilya pun luluh dan langsung melatih anak angkatnya itu menjadi seorang masinis sejati. 1, 2, 1, 2. Ne preskači pragove. Izleti iz šina, izleti s mosta u reku. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pokušat ću ja spasim putnik. Kako ide? Odlično, majstor. Idemo da mu pešaš. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Preživiš, dalo. Jasno je, majstor. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nekad potražio roditelje? Nisam. Setelah berhari-hari latihan, Ilya pun mengundang para teman-temannya yang juga berprofesi sebagai masinis untuk makan malam di rumahnya. Di sana, para teman-temannya Ilya memberikan selamat kepada Sima atas keberaniannya menjadi seorang masinis. Kemudian, mereka menceritakan pengalamannya selama menjadi masinis.
Salah satu dari mereka telah membunuh 21 orang. Tangan dari korbannya ada yang terputus lalu menggaruk mukanya. Setiap malam terbayang-bayang akan kematian para korban dan selalu mendapatkan mimpi buruk. Mereka juga memberitahukan kalau neneknya Dragan meninggal karena ditabrak oleh si Dragan sendiri. Dan yang terakhir, mereka berharap agar Sima lekas menabrak orang agar rasa takutnya menjadi hilang dan menjadi terbiasa jika mendapatkan kecelakaan selanjutnya. Tak selang beberapa lama sehabis pesta, Sima pun langsung mendapatkan tugas pertamanya untuk menjadi seorang masinis. Membawa sebuah kereta lokomotif dari satu stasiun ke stasiun lainnya. Sima, zovu te iz Makiša da prebaciš neku lokomotivu na stanicu. Sebelum menjalankan tugas pertamanya sebagai seorang masinis, Sima diberikan relaksasi 4646 oleh seorang wanita yang bernama Snejana. Ja sam Snežana. Ja sam Sima. Jesi ti... Tebi je baš lepo ovde. Ja nikad ranije nisam bila u lokomotivi. Šta? A znaš? Sementara di rumah, tekanan mental yang dialami Lia semakin parah sampai menyebabkan ia menjadi halu. Kakve su ovo sirene, Ilija? Danica, stigla si. Ilija merasakan kalau istrinya yang sudah mati tertabrak kereta 20 tahun lalu itu masih hidup. Danica, ja hoćemo da pijemo čaj, pa možeš s nama. Ajde, uđi, što stojiš? Neću, hvala ti. Dođete kod nas jedan dan. Danica, pravi paprikaš. Zahvali se Sidi na pozivu, molim te. Sida dan Dragan yang mengetahuinya pun sangat khawatir akan kondisi psikologi sahabatnya itu. Pogledaj na stolu 2 tanjira. Šta pričaš, Sima nije dolazio 6 meseci. Singkat cerita, 6 bulan pun sudah berlalu. Akan tetapi, Sima belum juga mendapatkan kecelakaan pertamanya. Hal itu membuat Sima menjadi stres. Semakin lama, Sima menjadi semakin takut. Tiap malam selalu minum-minum ciu dan mendapatkan mimpi buruk. Selalu ketakutan saat ia mengemudikan kereta sampai ia menurunkan kecepatan di bawah rata-rata. Dan yang paling parahnya lagi, Sima sampai memberhentikan keretanya untuk memeriksa perlintasan kereta api. Tak selang beberapa lama, Ilija mendapatkan kabar dari perusahaan kereta api tempat ia bekerja kalau Sima selalu telat sampai ke tujuan. Mengetahui hal itu, Ilija pun langsung mendatangi Sima. Di sana, Ilija menyuruh Sima untuk kembali bekerja menjadi tukang cuci kereta di Pirot. Akan tetapi, Sima bersikeras menolak untuk kembali bekerja sebagai tukang cuci kereta di Pirot. Sima pun marah-marah kepada Ilija. Bagaimana bisa ayah angkatnya itu mau melakukan pekerjaan yang sangat mengerikan ini? Sima sangat kesal karena sampai sekarang belum juga menabrak orang. Dan meminta tolong kepada Ilija yang sudah berpengalaman menabrak banyak orang untuk mencari jalan keluar dari masalahnya tersebut. Mogu si, što nisi mogu? Ne mogu da odem kod nje, a da ne dođem kod tebe. A znaš onog jednog kojeg nisam zgazio? Lako je tebi. Znaš koliko sam ljudi zgazio, jeli? Govno jedno malo. Malam harinya, Ilija pun mendatangi rumah Jagoda. Di sana, Ilija menceritakan semua masalah anak angkatnya itu kepada Jagoda. Kalau anak angkatnya itu sedang terkena tekanan batin. Plaši se. Znaš šta mi je rekao? Šta? Koči voz na svakoj krivini, na svakom mostu. Pa upravo je. Jer lako je tebi, ti si zgazio 100 ljudi. Jagoda pun memberitahukan kalau sebenarnya jika Sima sampai menabrak orang, justru itu malah bisa memperburuk keadaannya. Biće mu sve gore i gore. Sve će mu se okrenuti na glavačke. U jednom trenutku će postati strašnije nego da jeste.
Jagoda memberikan penawaran kepada Ilya. Jika Ilya mau mencipoknya, maka ia mau menjadikan dirinya sebagai korban untuk Sima. Akan tetapi, Ilya yang menjunjung tinggi ajaran dari orang tuanya untuk tidak bercipokan menolak. Odigrao sam ga pao sa stolice. Dan setelah itu, mereka pun menghalu bersama. Keesokan harinya, Ilya mendatangi TKP yang akan dilewati Sima esok hari. Di sana, Ilya bertemu dengan seorang pria yang sedang berputus asa dan mau mengakhiri hidupnya. Ilya menawarkan uang sejumlah 1,7 juta rupiah kepada orang tersebut jika ia mau menjadi korban untuk anak angkatnya. Ne vredi ništa, hteli ste da se bacite besplatno. Ko za tebe moj život vredi 100 eura. Toliko ima. Da se bacim pod voz za 100 eura. Vas ne poznajem, tek smo se upoznali. Poljubi me. Šta? Misli na sina. To nam je porodično, tako sam vaspitan. Keesokan harinya, dikarenakan tidak ada jalan lain, Ilya pun memutuskan untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai korban demi anak angkatnya yang ia cintai itu. Moram da idem. Ma jednom ću se vratiti. Pa i ti si se vratila. Sementara Sima yang sudah telat 22 menit karena mengemudikan kereta dengan kecepatan di bawah rata-rata ditelepon oleh atasannya untuk menaikkan kecepatan. Evo, na 80, jesi razumeo? U redu. Brže, Simo, brže. Ajde, brate mili. Da kočiš koju pičku mater. Šata! Koga si izgazio? Ljubomanijak.
Setelah kejadian yang sangat membagongkan itu, Ilya pun menjadi move on. Yang akhirnya ia bisa melupakan istrinya yang sudah meninggal 20 tahun lalu dan memulai hidup barunya bersama Jagoda. Što si mu poveo? Sementara Sima, yang akhirnya tekanan batin yang dialaminya pun hilang. Kini ia sudah pede menjadi seorang masinis, walaupun sesekali masih terbayang-bayang akan kematian para korbannya. Akan tetapi hal itu tidak membuatnya gentar untuk menjadi seorang masinis sejati, karena menjadi seorang masinis adalah jalan ninjanya. Dan cerita pun tamat. Tvoj sin i ja ubili smo 35 ljudi. 19 muškaraca i 16 žena. Ako računamo tatu i dedu, to je ukupno 75. Nismo bili krivi, ali nam je žao. Dari film ini, kita bisa belajar bahwa kita tidak boleh menganggap enteng pekerjaan orang lain, apalagi orang yang bekerja demi untuk menafkahi kita. Karena di balik pekerjaan yang mereka lakukan itu, pasti mempunyai resiko besar yang tidak kita ketahui. Selalu bersyukur dengan pekerjaanmu sekarang, karena banyak di luar sana yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi yang gak kelar-kelar ini. Gimana nih menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Bye-bye.